Kalian, perkenalkan nama saya Faisal Soh. Saya seorang bisa dikatakan volunteer ya, karena saya relawan. Dan di sini tema saya kali ini adalah TPPO, di mana yang saya pelajari kebanyakan terjadi itu oknum, akarnya ya, oknum dari P3MI. Mohon maaf, saya berani katakan ini karena saya memiliki data. Sudah beberapa kasus yang saya tanganin oknum ternyata adalah anggota PT sendiri. Hari ini saya juga mendapatkan sebuah kasus sama TPPO, tapi dia di Malaysia, diberangkatkan menggunakan visa pelancong atau turis, dan akhirnya di sana dia mengalami penyiksaan, dipukul, digebuk, dan sekarang dia ingin pulang, tapi diminta uang sebesar 30 juta rupiah. Padahal sebelumnya berangkat itu sudah mengeluarkan segenap uang untuk PT yang memberangkatkan. Ujung tombak kita yang ada di luar negeri seperti KJRI dan KDI ini, menurut saya pribadi nih, saya tidak bawa instansi, itu sangat kurang tanggap. Bagaimana korban-korban TPPO ini bisa mencari orang lain seperti influencer atau saya pribadi untuk mengadukan nasib mereka seperti ini. Kemana KBRI? Kemana KJRI? Ini ada mungkin evaluasi bagi, mungkin ada koneksi dengan orang-orang kedutaan kita di sana. Diharapkan untuk teleponnya yang ada di kedutaan itu lebih aktif diangkat. Ujung tombak kita di sini saya rasa sangat tumpul sekali. Yang kedua, saya rasa ini ada hubungannya dengan biaya penempatan dari P3MI untuk prosedural yang mungkin bisa dikatakan tinggi. Kenapa saya katakan begini? Saya aktif di Taiwan. Jadi yang saya tahu ini khusus buat Taiwan. Saya rasa PT-PT memberangkatkan sektor formal dan informal tahun 2023 ini rata-rata mengalami yang namanya overcharge. Kenapa saya katakan begini? Karena ada second loan-nya. Ada first loan, ada second loan. Bagi yang bermain di daerah Taiwan saya tahu nih, apalagi sektor formal. Sektor formal ini lebih ngeri sekali. 70 juta sampai 100 juta lebih pun ada. Ini biaya buat apa? Padahal tertulis dengan jelas peraturan dari Kabadan yang sudah ditetapkan ya. Peraturan Kabadan itu nomor 50 tahun 2023. Dia penempatan ditetapkan adalah 9.622.000 ditambah 1 bulan gaji. Dan di dalam ini semua sudah dirincikan, dan biaya ini saya rasa masih oke lah. Seperti misalnya biaya tiket 4.500.000, saya rasa banyak sekali PT yang ngomong 4.500.000 ini terlalu kecil bagi kami. Saya katakan di sini, saya bisa jual harga tiket kepada kalian dengan harga 3,7 juta kalau mau. Saya perkenalkan dengan travelnya. Itu udah ada gaps, dan itu pasti lebih. Sekali lagi saya harapkan P3MI dalam masalah biaya penempatan ini lebih dipertegas lagi. Saya tahu kalian memiliki kendala-kendala juga di P3MI tapi kan yang formal pun yang mengambil keuntungan yang besar itu uang job fee-nya itu dari agensi di negara penempatan. Benar tidak Ibu P3MI yang di sini? Tapi kalian ngerasa nggak sih sebagai P3MI sebenarnya kalian ini disalah-salahin? Sebab kenapa? Posisi kalian tidak tepat menurut saya. Sebagaimana contoh saya katakan, dari informal, dia penempatan yang seharusnya itu sekitar 19 juta lebih. Kenapa ditambah dengan second loan bisa 35 juta? Tapi masalah di lapangan adalah banyak sekali yang diajukan second loan. Ada first loan memang mengikuti aturan, tapi second loan ini bersifat pribadi. Dan ini saya rasa ada unsur pidananya, di mana mereka menggunakan data orang meminjamkan uang, tapi itu uang tidak dimasukkan ke rekening si peminjam, tapi ke rekening PT. Kalau boleh dicek, itu rekening dari si peminjam atau PMI yang bersangkutan tidak menerima uang ini. Apakah ini termasuk dalam penggelapan, Bapak? Mungkin Bapak-bapak lebih tahu ya dalam kepolisian. Dan di sini perlu di cross check lagi. Nah, ya untuk PJTKI P3MI ini saya rasa di sini saya close ya. Masalah overcharging saya nggak mau ngomong lebih dalam lagi karena bahaya di sini banyak bapak polisi soalnya. Apa ya Pak ya? Jadi informasi tambahan ya Pak. Mantap.
Yang penting tidak ada yang melakukan di sini. Okay. Kalau penambahan informasi silakan, gitu ya. Yang penting tidak ada yang melakukan overcharging di sini. Nanti bakal kita tindak lanjut. Gitu. Oke, saya balik lagi ke Bapak Rafael. Bapak Rafael terkait, kalau saya pribadi itu tidak ada yang namanya murid bodoh. Yang ada gurunya yang tidak becus mengajari. Sekarang saya tanya, apakah gurunya semuanya memiliki license sebagai penerjemah? Apakah mereka mengajarkan Mandarin itu dengan benar? Saya seorang student di Taiwan, dan dalam waktu 3 bulan saja bahasa saya sudah bisa berbicara dengan bahasa orang Taiwan itu udah hampir sama. Boleh dites bahasa Mandarin saya, apalagi saya udah 17 tahun sekarang. Jadi itu tergantung guru yang mengajarkan. Kalau mau disalahkan mereka dalam 3 bulan tidak bisa menguasai bahasa itu, gurunya coba dievaluasi lagi bagaimana metode mereka mengajarkan bahasa Mandarin. Satu, coba diberikan sosialisasi dulu terkait nomor pengaduannya ini. Nah, yang kedua, diharapkan P3MI bisa berkooperasi, jangan meribetkan dalam permasalahan perekrutan prosedural. Yang ketiga, pemberantasan untuk TPPO ini ya bisa saja dilakukan oleh aparat dengan cara berkolaborasi dengan keimigrasian sana, berbagai negara, yang memulangkan seluruh yang dideportasi, yang overstayer, yang ada indikasi bekerja di sananya. Dan di situ bisa dicari, bisa dicoba dicari siapa. Boleh saya tanggapi sedikit ya? Singkat ya Pak. Singkat tapi harus ada solusi Pak. Ya. Jadi gini, P3M itu tidak akan membuat ribet proses PMI. Justru kami yang terhambat proses untuk proses pekerjaan itu. Jangan dibalik. Justru kami yang mengalami proses ini, biar kami pengennya kalau bisa 1 bulan 2 bulan berangkat Bapak. Biar cuan juga cepat ya. Betul Pak. Kami tidak akan melakukan proses penghambatan, nggak ada. Jadi sangat geli ketika dibilang P3M ini memperhambat proses penempatan. Tidak, karena kami bukan regulasi. Kami itu pengennya cepat. Ya kalau kamu pebisnis pasti pengennya cuannya cepat. Sekarang kita fokus di TPPO atau mau bahas masalah ini lagi. Oke. Kalau mau ngebahas masalah ini, saya langsung buka-bukaan aja. Oke, TPPO nih. Ya. Ya, kalau mau ngebahas ini saya bisa buka gitu loh. Saya tahu kalian zero cost di Hong Kong itu terhambat, makanya kalian menempatkan seluruh CPMI yang mau berangkat ke Hong Kong ke Taiwan. Sedangkan kuota di Taiwan sekarang dari 14 tahun ditambah PTTM, perputarannya sangat sulit. Berapa sih kuota yang ada di Taiwan? Kalian sengaja untuk memasukkan CPMI ini. Ngobrolin penempatan nanti, kita masih ngebahas tentang bagaimana ada terobosan baru dalam tata kelola pelayanan penempatan. Oke. Sekarang dari kacamata P3MI dulu. Jadi gini, Ada masalah jikalau Disnaker mengambil peranan ini. Baik, terima kasih. Kami coba tanggapi. Izinkan saya dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sewu. Kebetulan sih kami juga bawa dari pelakon, dari beberapa pelakon 2 kecamatan yang ada di sini, dari Ambarawa dan Baraga. Kebetulan kecamatan ini merupakan basis untuk PMI di Kabupaten Sewu. Baik, terkait masalah tadi yang biaya untuk yang di beberapa daerah, kebetulan dari tahun mulai 2021 hingga sekarang itu pemerintah daerah Kabupaten Sewu sudah melaksanakan MOU dengan BP2MI, di mana MOU ini terkait dengan kewajiban pemerintah daerah untuk membantu proses pelatihan kompetensi bagi calon pekerja negara Indonesia. Nah, untuk Sewu itu sudah berjalan, walaupun mungkin belum mencapai target atau masih minimal belum banyak yang kita lakukan untuk kuotanya karena mengingat keterbatasan anggaran. Tapi minimal kita progres sudah melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, kita dalam pelaksanaan selalu bekerjasama dengan BP2I Badan Lampung. Gitu. Baik. Jadi kita sudah melaksanakan untuk tahun ini tahun yang kedua. Jadi mungkin kan perjanjian itu selama 3 tahun, nanti terakhir tahun 2024. Apabila dipandang perlu untuk perpanjangan, nanti kita perpanjangan lagi. Demikian kata-kata tadi.
Terima kasih Bapak. Jadi buat para P3MI mungkin kalau ada